Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum, selamat malam nih. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, ini akan ada 3 pertanyaan dari saya. 3 tema pertanyaan. 3 pertanyaan, bukan 3 periode ya? Ketiga mengenai rumah tangga. Oke. Bisa itu semua? Bisa. Rumah tangga, ya saya punya rumah dan punya tangga tuh. Rumah tangganya nggak ada. Oke. Jadi kita sama-sama profesor ini. Sama-sama profesor. Jadi ini pembicaraan antar profesor udah lah. Lanjut. Oke, ini saya mesti mulai membedakan antara bisikan Roma dan bacotan Roma nih. Dia lagi berbisik, lagi ngebacot. Di dada kita ada akal yang tidak bisa dibaca oleh akal yang ada di otak. Jadi kira-kira 2 akal yang ada di otak dan yang ada di dada. Itu yang kita sebut batin itu. Okay. Mungkin bahasa agamanya itu kolbu. Bisa nangkap nggak? Ya, Ustadz juga. Ya. Lanjutan Ustadz. Jadi orang dungu itu sama seperti orang yang nggak bisa membaca lirik-lirik politis dari soneta. Nah gitu. Jadi sebetulnya semua orang itu dilengkapi dengan akal yang sama besarnya, sama kapasitasnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa tuh. Supaya kita bisa bertahan. Kan manusia itu diberi akal justru untuk melanjutkan hidupnya tuh. Kalau binatang nggak diberi akal karena binatang itu fit and proper dengan lingkungannya tuh. Akal manusia fungsinya menunda reaksi. Dengan menunda reaksi peradaban muncul tuh. Kenapa dungu? Karena dia melawan akal sehatnya. Yes, jadi orang dungu itu orang yang melawan akal sehat. Seperti itu kira-kira ya? Nah itu coba viralkan tuh. Orang dungu orang yang melawan akal sehat. Dalam riset itu, sepanjang hidup manusia itu rata-rata dia cuma pakai 14% dari otaknya tuh. 14%? 4%. Oh, ya, padahal Tuhan kasih ya? 100% itu kan. Kalau soneta 112% yang dipakai. Jadi sebetulnya orang yang nggak mampu untuk mempergunakan secara sempurna otaknya, dia pasti masuk neraka. Ya. Ya orang dungu pasti masuk neraka. Dikasih 100 otak, 100%, kok cuma 14% yang pakai. That's the point ini ya. Okay. Yeah. Saya akan kejar ini nanti. Orang yang dungu masuk neraka, oke? Okay? Iya. Artinya dia nggak mampu untuk mengatakan bahwa saya diciptakan untuk berpikir. Kan itu ayat pertama kan baca tuh. Dalam Quran tuh. Artinya pakai otak. Kan begitu kan? Betul. Prinsipnya. Jadi kalau kita nggak maksimalkan, artinya buat apa dikasih fasilitas otak kalau kita nggak bisa manfaatkan itu. Itu pentingnya baca, mendahului kerja, kan begitu. Saya selalu menganggap urusan saya dengan Tuhan itu urusan yang betul-betul kusuk dan gak boleh diucapkan sebetulnya tuh. Karena itu batin manusia hanya bisa lengkap kalau dia berdiam dan menganggap bahwa dia dikendalikan oleh kekuatan di luar rasio dia. Jadi itu prinsipnya. Ini gue sengaja abstrakin biar gak ditanya lagi nih. Doa 2 kali. Ada pepatah Latin. Qui bene cantat bis orat. Siapa yang cantata artinya bernyanyi. Qui bene cantat bis orat. Siapa yang bernyanyi dia berdoa 2 kali tuh. Bukan berarti kalau udah bernyanyi nggak sholat lagi nih. Itu loh maksudnya. Tapi itu menunjukkan bahwa dimensi batin kita itu lebih kaya dari apa yang dianggap sebagai agama yang sekedar institusi kan. Kata antusias misalnya itu dari kata enthusiasm. Entheos artinya Tuhan. En artinya masuk. Tuhan masuk pada diri kita lalu dia berbicara. Kita antusias. Dan Tuhan ina rabakala bil mirshat. Tuhan melihat semua kita. Kan begitu kan ayat. Ya. Ina rabakala Ya, bil mirshat.
God is watching us itu. Bahasa Inggrisnya begitu. Yeah. Saya baca versi Inggrisnya. Oke. Ya, saya dituntun oleh batin untuk berbuat baik. Jadi dalam bayangan saya persahabatan itu dimensinya muamalah, bukan akidah gitu kan. Oke. Kenapa? Karena Benar Ustaz, muamalah horizontal. Yes, muamalah tuh hal-hal yang bisa dipersamakan tuh. Tapi pengalaman batin manusia itu unik. Dan itu hanya bisa dipercakapkan dalam situasi-situasi eksistensial. Empat mata. Itu. Jadi karena situasinya tidak eksistensial, tidak perlu dipercakapkan. Oke. Tapi saya mengerti karena seolah ada standar bahwa manusia itu harus berpasangan itu kan. Tapi itu kan keputusan peradaban, bukan keputusan manusia kan. Kita dibentuk dalam satu suasana di mana semua orang seolah-olah dilihat normal kalau dia menikah itu. Itu bahayanya kan. Kalau dia nggak menikah tidak normal. Padahal sebetulnya yang kita sebut konsep pernikahan itu kan institusi itu. Apakah Anda pegang prinsip begini? Daripada beli kambing repot, harus bikin kandangnya, tiap hari ngasih makan, mendingan beli sate aja. Habis makan, apa begitu prinsip Anda? Jadi saya punya kesimpulan, kita punya kesimpulan. Ya, memang Rocky ini seorang yang cerdas. Cerdas ketika banyak orang begini Bung Rocky. Ya. Ini Bung Rocky ini jangan-jangan bagian dari rezim ini. Kenapa? Dia ngomong seenaknya, jelek-jelekin rezim, dungu ini, tapi nggak tangkap-tangkap. Gitu. Jadi ada kecurangan. Ini apa operasi intelijen gitu kan? Kuncinya di situ. Jadi Bung Rocky ini berbicara itu istilahnya pakai sepatu beludru, nggak ninggalin jejak. Artinya nggak kena delik gitu. Disinilah cerdasnya seorang Rocky Gerung. Dia sepatu beludru itu. Dia, kalau itu baru namanya bisikan itu. Kalau di sini kan bacotan. Oke, pemirsa juga Forza rahimakumullah. Barusan kita bincang-bincang sama Bung Rocky Gerung yang tentunya bisa menginspirasi kita, terutama apa itu akal sehat, apa itu dungu. Kira-kira itu, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Yeah.